saya menyaksikan atas apa yang dikerjakan oleh manusia. Ya, dia CCTV-nya ya Allah sendiri. Tuh. Dia tahu apa yang dilakukan oleh manusia, ngerti apa yang dilakukan dari perbuatan baik dan dosa. Kalau kita bertanya itu, ya semua kita tahu. Tapi dari kita sedikit yang menyadari itu sehingga dosa itu senantiasa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan tadabbur kita, kajian kita di surat Al-Buruj yang minggu lalu sampai di ayat ke-9. Sedikit coba kita mengulangi tentang isi dari surat Al-Buruj ayat 8 dan ke-9, bahwa disebutkan di sana orang-orang mukmin ini disiksa, orang-orang mukmin ini dipalingkan, ya dianiaya, sebab mereka itu memiliki komitmen keimanan kepada Al-Aziz dan Al-Hamid, karena mereka menjalankan agamanya dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Jadi kalaulah kita ditanya apakah kita beriman kepada Allah, jawabannya ya, kita beriman kepada Allah. Tapi apakah kita beriman kepada Al-Aziz, Al-Hamid? Itu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Ya, karena jawaban itu sebetulnya adalah komitmen seseorang untuk melaksanakan segala yang diperintah dan menjauhi segala yang dilarang. Dalam arti yang hakiki, dalam arti yang sebenarnya. Sebab kita memang banyak melihat mereka yang mengaku mukmin, mengaku muslim, terus senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa dan juga haji, tetapi mereka tetap melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu sebagai tanda bahwa sebetulnya komitmen keimanan kepada Al-Aziz itu bukan sesuatu yang mudah. Kemudian bukti itu Allah sampaikan kembali di ayat berikutnya, di ayat ke-9, bahwa kenapa mereka itu harus beriman kepada Al-Aziz. Mereka harus punya komitmen kepada Allah yang punya otoritas, tidak komplain dengan apa yang Allah berikan kepada dia gitu. Karena Allah itu lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Sebab Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Karena Allah memiliki manusia, karena Allah memiliki bukan cuma fisik manusia itu, tetapi juga ruh dan segenap kehidupan dalam dirinya, maka menjadi amat sangat wajar dan masuk akal kalau seseorang itu punya komitmen hanya beribadah kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Karena memang dia yang memiliki. Sama seperti halnya kita ini punya HP kita ini, kita punya otoritas terhadap HP kita ini. Mau apain ini HP kita ya terserah kita juga. Mau bawanya gimana ya terserah kita. Maka bukankah menjadi tidak masalah kalau kemudian Allah itu menyuruh kita menyembahnya saja? Karena kita ini sebetulnya seperti HP itu, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang dikuasai oleh Allah, yang dipegang oleh Allah, yang diatur oleh Allah. Karena kita tidak mampu berbuat apapun, maka sudah semestinya dan sewajarnya orang itu hanya menghamba kepada Allah saja dengan sepenuh hati. Ya, kalau kita perhatikan dalam diri kita ini punya siapa sebetulnya, kan juga bukan punya diri kita kan Bapak Ibu ya. Tangan kita bukan punya kita, kaki kita bukan milik kita, mata bukan punya kita juga, hidung, telinga, semua bagian dalam tubuh kita ini kita tidak memilikinya. Bahkan kita hadir aja dihadirkan, lahir saja kita dibantu orang.
Nanti mau ke kuburan juga dibantu oleh orang lain. Jadi karena hakikat diri kita ini lemah, tidak mampu berbuat apapun kepada diri kita, dan kita itu ada yang memiliki, maka sudah menjadi kewajiban dan logik, masuk akal kalau kita itu ikut kepada orang yang senantiasa memberi kita itu. Siapa itu? Ya Allah. Jadi kalimat ini sebetulnya memberikan satu penanda, itu penanda apa? Penanda masuk akalnya kenapa kita itu harus hanya sekedar beribadah kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Terlebih di ayat 9 itu Allah menyebutkan wallahu ala kulli syai'in syahid, dan saya menyaksikan atas apa yang dikerjakan oleh manusia. Ya, dia CCTV-nya ya Allah sendiri itu. Dia tahu apa yang dilakukan oleh manusia, ngerti apa yang dilakukan dari perbuatan baik dan dosa. Kalau kita bertanya itu, ya semua kita tahu, tapi dari kita sedikit yang menyadari itu, sehingga dosa itu senantiasa dikerjakan. Ayat berikutnya, ayat ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina, sesungguhnya yang fatanu itu artinya fitnah, pakai F bukan pakai F. Ya. Mu'minin wal mu'minat, orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Tsumma lam yatubu, lalu mereka belum bertobat, falahum adzabu jahannam, maka untuk mereka adalah azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan untuk mereka api yang membakar. Ayat ini bicara untuk siapa? Ayat ini bicara untuk mereka yang mendorong orang-orang mukmin masuk ke dalam parit atau ashabul ukhdud yang kita sudah bicarakan di ayat sebelumnya. Allah memberikan mereka itu kesempatan. Tetapi di saat yang sama Allah menyebutkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin itu. Ya, walaupun fitnah itu kemudian juga atas izin Allah, ya, terjadilah fitnah itu, yakni mereka masuk ke dalam parit yang di dalamnya ada api yang menyala-nyala. Innal ladzina fatanu, mereka yang memfitnah. Jadi kata fitnah itu, Bapak Ibu, saya pribadi pernah menyampaikan itu di sini, tapi kita tak masalah mengulangnya kembali. Bukan seperti makna fitnah di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita menyebut fitnah itu berarti kita menyatakan menuduh. Saya memfitnah Bapak, berarti saya menuduh Bapak. Itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi fitnah dalam bahasa Arab itu tidak bermakna begitu. Fitnah di dalam bahasa Quran, di dalam bahasa Arab itu arti kecilnya itu artinya ujian. Tapi asal kata fitnah sebetulnya bukan itu. Ya. Fitnah itu digunakan kalimat ini oleh orang-orang Arab untuk membersihkan emas dari unsur-unsur yang bukan emas. Untuk membersihkan tembaga, membersihkan besi, membersihkan semua hal yang itu tidak ada hubungannya dengan emas. Caranya itu dengan difitnah. Caranya dengan difitnah itu artinya dengan dibakar. Jadi asal kata fitnah itu sebetulnya sesuatu yang digunakan untuk membersihkan emas dengan cara dibakar. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan emas itu dari unsur-unsur yang gak ada hubungannya dengan emas. Jadi emas itu memang murni emas. Maka untuk memurnikan emas itu dari unsur apapun yang bukan emas, caranya difitnah atau dibakar. Lalu kata ini masuk ke dalam konsep orang-orang mukmin. Kata Allah, orang mukmin itu akan Allah bersihkan dirinya dari kesalahan dan kekurangan, caranya dengan difitnah.
Caranya itu dengan diuji. Dan ujian fitnah itu berat, Bapak Ibu. Susah ujian fitnah itu. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin fitnahnya itu berat. Semakin fitnahnya itu tinggi itu. Maka kalau kita mendapatkan fitnah, lalu kita merasa diri kita itu sakit, itu sebetulnya cara Allah untuk meningkatkan keimanan, untuk membersihkan diri, untuk menghapus dosa. Jadi ketika kita itu dikasih fitnah itu oleh Allah, ya, kalau seorang mukmin nih, mestinya dia mulai berpikir, ya, bahwa ini tuh sedang diberikan sesuatu oleh Allah, sesuatu yang istimewa. Allah bisa saja hendak mengampuni saya atau mau menaikkan derajat saya. Ya, sama seperti kita melihat ujian anak SD, SMP, SMA, kuliahan kan beda itu. Ujian anak SD dilisasi untuk anak SD. Ujian anak SMP untuk anak SMP dan seterusnya begitu. Semakin tinggi tingkatannya, semakin berat fitnahnya itu. Ya. Tapi meskipun begitu kita jangan minta kepada Allah. Ya. Kalau begitu saya mintalah Allah fitnahlah saya, kasih saya ujian biar keimanan saya naik. Tidak bisa, semua kita itu akan dapat itu. Saya akan dapat, Bapak Ibu juga akan dapat. Dan model serta bentuknya itu beragam dan bermacam-macam. Memang itu cara Allah untuk mendidik kita itu begitu. Ada orang yang diberikan, orang misalkan selalu bermaksiat, Bapak Ibu. Terus oleh Allah dikasih satu tanda. Ya, mungkin tanda itu misalkan ya, ambil contoh, orang yang korupsi. Itu ya. Lalu oleh Allah dikasih tanda itu, bukan belum dikasih fitnah, dikasih tanda, dia lihat di televisi orang-orang yang korupsi diambil KPK, dipenjara. Dia lihat itu datang kepada dia sebagai pelajaran. Besoknya dia ketemu lagi di YouTube, dia ketemu lagi di surat kabar orang-orang yang dia dihukum sebab korupsi. Dia sendiri korupsi tapi dia nggak sadar-sadar. Maka orang itu kalau terus demikian dan Allah menginginkan yang baik dari dia, Allah akan datangkan fitnah kepada dia, dan fitnah yang datang kepada dia itu amat sangat berat, susah, menyakitkan, layaknya kita seperti dibakar. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan diri seseorang itu dari unsur-unsur buruk. Jadi untuk membersihkan keimanannya memang harus dibegitukan. Dan itu cara Allah mendidik kita supaya bersih. Sebetulnya Allah punya cara yang lebih bisa menyuruh kita mikir, ya tadi dengan ngasih tanda-tanda itu. Kau ini maksiat terus ya, dosa terus, nggak tobat-tobat, tak kasih tandanya loh. Lihat dia di televisi, lihat dia orang kena masalah, lihat ini, lihat di sana. Dia melihat itu, dia nggak berubah juga. Lalu Allah turunkan sesuatu yang lebih berat kepada dia, yaitu fitnah itu sendiri. Tujuannya untuk mendidik dia dengan cara Allah. Nah, ini yang menarik di sini nih, Bapak Ibu. Kalimat setelahnya. Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Yang disebutkan kalimatnya di sini itu kata benda, bukan kata kerja. Kalau Allah menyebut mukmin atau orang-orang beriman dengan kata mukmin, sudahlah. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam imannya. Ini fungsinya kalimat dan bahasa Quran. Allah tidak menyebutkan innallazina fatanul lazina amanu, bukan amanu. Tapi Allah menyebutkan kalimatnya dengan fatanul mu'minin wal mu'minat. Itu artinya orang yang diuji ini tidak pernah mempertanyakan ujiannya lagi. Mereka ridho dengan ujian itu, mereka ikhlas sehingga posisinya itu tinggi. Kalau Allah sudah menyebutkan orang beriman dengan kata benda, dengan mukmin atau mukminat, maka keimanan orang itu nggak ada celah, nggak ada cacat. Memang keimanannya itu sempurna. Beda kalau yang amanu, ya seperti di surat tentang puasa, kan di situ tidak disebutkan mukmin. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa Allah tidak menyebutkan mukmin?
Ya ayyuhal mu'min kutiba alaikumusiyam. Kalau Allah menyebutkan di situ mukmin, maka ibadah puasa kita bukan cuma nahan lapar haus, Pak. Bu. Nahan pikiran, nahan hati. Berat. Itu pekerjaan orang-orang mukmin. Maka yang diminta dalam puasa itu paling tidak engkau punya sedikit iman saja. Makanya kalimatnya amanu, bukan mukmin. Tapi di sini Allah menyebutkan bukan amanu, menyebutkannya adalah mukmin. Itu tandanya bahwa yang diuji volume, kualitas keimanannya tinggi sekali. Tidak ada pertanyaan buruk lagi. Bahkan mereka disebutnya orang-orang untung. Seperti disebutkan di surat Al-Mu'minin. Qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal manil lazina amanu. Beruntunglah mereka yang telah beriman atau yang melakukan keimanannya, bukan, tetapi yang sudah jadi mukmin. Beruntung mereka. Ya. Asyaddul bala balaul anbiya summal amsal fal amsal. Coba Bapak Ibu lihat, orang-orang yang dikasih fitnah itu, dikasih ujian untuk membersihkan dirinya itu bukan orang-orang biasa semua, Bapak Ibu. Ya. Nabi Adam itu kena fitnah, anaknya itu membunuh anak satu dengan yang lain, turun ke Nabi Adam. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh juga kena fitnah, ujiannya itu besar, hampir 1000 tahun loh dia itu hidup berdakwah, 950 tahun, yang ikut ke dia itu cuma segelintir orang. Dia diangkat jadi nabi ketika umurnya 300 tahun. Disuruh membangun bahtera waktu umurnya 400 tahun. Jadi itu perahu itu dalam 1 abad. Setelah itu dia berlayar terombang-ambing, hidup lagi sampai 950 tahun. Tapi yang ikut dia hanya sedikit. Gimana coba itu bisa dibayangkan? Susah banget dia itu ngomong kepada orang-orang itu. Berat buat dia. Siapa lagi nabi yang diuji dengan fitnah yang besar itu? Nabi Yunus. Ngisi pengajian, nggak didengar sama umatnya, pergi dia naik bahtera, karena terlalu berat maka 1 orang harus terjun ke laut. Dia yang kepilih berturut-turut 3 kali. Terjunlah dia, masuk ke laut, dicaplok sama ikan, masuk di dalam ikan, dalam kegelapan. Ada yang mengatakan riwayat 3 hari, ada yang mengatakan 2 minggu, ada yang mengatakan berbulan-bulan. Coba itu dalam perut ikan, Pak, nggak makan. Di dalam. Ada nabi yang lain yang sakitnya menahun, Nabi Ayub, yang dia bahkan mengeluarkan kotoran dari tangannya itu setelah sholat balikin lagi. Kata dia, saya tidak masalah dengan sakit ini, yang penting sakit ini itu tidak mengganggu saya untuk menyembahmu. Bertahun-tahun begitu. Nabi Muhammad dari sejak lahir sampai beliau wafat, kapan Nabi Muhammad itu dalam riwayat merasa dirinya tenang? Kapan tuh Bapak Ibu? Kita punya masa-masa tenang. Nabi Muhammad tuh kapan tenangnya? Kapan dia damainya? Kapan dia sejahteranya? Dia selalu dapat ujian tuh begitu banyak, dan ujiannya itu berat. Bukan cuma ditinggalkan oleh orang tua, oleh paman, oleh kakek, oleh istri, sahabatnya pun dibunuh, diancam. Dia sendiri harus pergi dari Mekah, pergi ke Madinah. Beberapa kali dia hijrahnya gagal, tapi dia menjalinnya dengan penuh kesabaran. Kalau beliau itu bukan seorang mukmin, nggak bisa sampai seperti itu. Nabi Yusuf dari kecil dicemplungin ke sumur itu, dibawa ke Mesir, dijual, difitnah juga di situ. Berat. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, keturunan yang baik, difitnah kalau dia itu berzina. Oleh Allah dilarang dia klarifikasi. Diam saja, kamu jangan bikin klarifikasi apapun. Sudah, biarkan saja mereka berbicara. Orang menuduh macam-macam kepada dia. Ya. Ibunya Ismail, Siti Hajar, ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim di Gunung Paran, Saudi Arabia sekarang. Bolak-balik Bukit Sofa, bawa Ismail yang sedang waktu masih kecil menangis, meminta air.
Sampai dia lelah, dia berhenti. Ketika lelah itu kan bisa saja malaikat ngasih nasi goreng kan, ngasih pecel kan, bisa aja kan. Tapi dia malah disuruh goyangkan itu kurma itu, jatuh. Gerakan itu kakimu, keluar air Zam-Zam. Kalau kita bayangkan itu masa sekarang, Nabi Ibrahim dari Turki sana pergi sampai ke Palestina, ketemu dengan Fir'aun, diambil istrinya, terus diperintahkan lagi untuk jalan lagi ke tanah Arab. Ismail lahir, disuruhnya ditinggalin sama Allah, tinggalin itu istri dan anakmu. Pergi dia dari situ. Datang lagi ke Saudi Arabia, ketemu anaknya sudah remaja, mimpi dia anaknya itu disembelih. Apa enggak berat itu Bapak Ibu? Ya. Tapi karena dia itu Khalilullah, kekasih Allah, dia menjalani itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Bahkan sebelum dia datang ke Saudi Arabia saja, yang sekarang namanya itu, dia dibakar. Tuh. Dia ditawari oleh malaikat untuk dimatikan itu apinya, dia menolak. Tuh. Lihat kualitasnya, makanya disebutnya mukmin. Nah, kita ini entah sampai kemana kita kualitas iman kita ini. Kalau ini kualitasnya sudah bukan main-main. Bahkan kita ini Bapak Ibu ya, kalau kita ini kemudian sakit, misalkan kita bisa melihat, lalu tiba-tiba kita buta, sabar dengan kebutaan itu sampai kita wafat, surga itu balasannya. Itu ada di Riyadhus Shalihin, di hadis bab sabar. Sabar dengan penderitaan, sabar dengan masalah, sabar dengan musibah, sampai itu membuat kita kepada kematian kita, maka surga baginya. Allah menyebutkan ini untuk menyatakan kualitas keimanan yang sangat tinggi. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu. Lalu mereka itu belum bertobat. Siapa yang belum bertobat? Yang menyiksa orang-orang mukmin. Betapa maha baiknya Allah itu ya. Sekalipun dia sudah membunuh orang-orang itu, Allah tetap membuka pintu tobatnya. Kamu memang sudah membunuh orang-orang mukmin itu. Orang mukmin itu sudah dapat pahala. Dia akan dapat bagiannya sendiri. Kamu itu tak ampuni, asal kamu itu tobat. Kalimat ini sebetulnya mengindikasikan hal penting kepada kita, bahwa kita ini tidak selalu menjadi manusia yang selalu putih bersih. Dari sejak kita lahir sampai sekarang mesti ada kehilapan. Mesti ada kebohongan, mesti ada sesuatu yang buruk yang kita lakukan kepada orang lain. Mesti ada kejahatan yang kita sendiri menyembunyikannya. Dan Allah memberitahu di sini, aku tahu kamu itu dulu berdosa, aku tahu kamu itu bermaksiat, datang padaku. Ya tubuh, tobat tak terima, sekalipun sudah membunuh begitu banyak orang. Diterima sama Allah. Itu indikasinya begitu. Tapi kalau dia tidak bertobat, lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hari. Kata lahum itu Bapak Ibu, falahum, lahum itu hanya digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut sesuatu yang positif, untuk menyebut pahala, untuk menyebut surga, untuk menyebutkan kenikmatan, dan untukmu surga. Maka kalimat yang disampaikan Quran itu pasti lahum. Tapi di sini itu yang Allah janjikan itu bukan surga, yang Allah sebutkan itu jahanam dan apinya yang membakar. Tapi kenapa Allah menyebutkan lahum? Harusnya kalau yang dijanjikan itu neraka dan api yang membakar, kalimatnya bukan falahum, tapi alaihim. Kalau sudah alaihim, udahlah, itu pasti buruk itu. Ya. Kita sebagai orang Indonesia memang nggak merasa itu, karena ini bukan bahasa kita. Tapi kalau ini disampaikan kepada orang yang ngerti bahasa Arab, kepada orang-orang Arab, mereka itu menyangka bahwa yang akan diberikan kepada mereka itu hadiah yang istimewa, hadiah bagus, hadiah yang menyenangkan diri mereka sendiri, karena kalimatnya lahum. Tapi Allah tidak menyebutkan gitu. Kenapa Allah tidak menyebutkan surga, tetapi malah menyebutkan neraka? Untuk membuat mental mereka itu jatuh. Ya. Seolah Allah mengatakan kegembiraan kepada mereka, padahal bukan. Ya. Sudah diumumkan pemenangnya. Ya. Kemudian Allah mengumumkan, kira-kira kalau dalam perlombaan kita sudah tahu kita bakal menang. Baik, saudara-saudara sekalian, kita umumkan pemenangnya akan mendapatkan hadiah neraka jahanam. Kaget dia.
Rupanya neraka, padahal kalimatnya lahum. Mestinya ini baik, rupanya bukan sesuatu yang baik. Bahkan nggak cuma satu loh. Bukan cuma jahanam, tapi azabul harik, api yang membakar-bakar dirinya itu. Ya, jahanam itu seperti mata yang tidak mau lepas, Pak. Jadi kalau ada orang yang jalan, saya terus lihatin aja sambil melotot, itu jahanam. Neraka jahanam itu nggak akan melepaskan orang yang masuk ke situ, dilihatin terus. Makanya disebutnya jahanam. Bukan cuma melihat itu yang membuat kita ngeri, apinya juga semakin membuat ngeri. Jadi dia di situ bukan cuma dilihatin, sekaligus dia dibakar habis. Itu hadiah yang Allah berikan kepada mereka. Siapa yang memasukkan mereka ke dalam neraka? Allah? Bukan. Allah nggak nyebut di situ. Allah nyebutnya falahum azabu jahannam walahum azabul harik, dan mereka masuk ke neraka, bukan Allah yang memasukkan. Siapa yang membuat mereka masuk neraka? Diri mereka sendiri, bukan Allah. Kenapa Allah tidak menyebutkan dirinya? Supaya tidak ada anggapan bahwa Allah itu kejam. Allah yang memasukkan semua orang ke dalam neraka. Belajar makanya tafsir, ngaji Quran. Allah tidak pernah begitu. Kamu yang sendiri datang ke situ. Di surat Al-Jumar itu mengatakan hal yang sama tuh. Ya, ketika malaikat bertanya, ngapain kamu ada di sini? Ini kan neraka panas. Apa mereka kata? Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu itu dengar, kalau kami dulu itu mikir, kami tidak akan ada di sini. Jadi yang menyebabkan mereka berada di situ, ya diri mereka sendiri. Ya. Yang membuat mereka hancur, mereka sendiri, bukan Allah. Allah sudah melarang, jangan begitu, tidak kamu ke sana. Ini malah dilanggar. Ya sudah, berarti dia sendiri yang milih. Persisinya ayat Quran. Ya, supaya tidak menjadi sesuatu yang kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas tindakan yang orang-orang kafir lakukan. Ayat 11. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Nah ini tuh, lihat lahum lagi. Kalau ini beneran itu, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, tetapi orang-orang yang soleh itu, yang beriman, maka untuk mereka ganjarannya udah jelas, pasti positif kalau lahum. Coba aja Bapak Ibu lihat di ayat-ayat Quran yang semuanya ngomong lahum, itu semuanya kabar baik. Apa yang akan diberikan kepada mereka? Jannat, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, di dalamnya mengalir sungai-sungai. Surga itu elit Bapak Ibu. Ya, ini seringkali disebutkan bahwa di dalam, bagaimana ceritanya Bapak Ibu di rumah punya sungai pribadi. Bapak punya sungai pribadi di rumah, mengalir sendiri di situ, bukan kolam renang, sungai pribadi. Sungai itu milik panjenengan. Apa nggak mewah rumah itu? Ini digambarkan oleh Al-Quran. Surga itu di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, sesuatu yang menjadi keistimewaan dan kemewahan masyarakat Arab ketika itu, bahkan hingga sekarang. Kalau kita memiliki rumah yang seperti itu, luar biasalah kita. Sungai itu milik kita sendiri. Sepanjang sungai itu mengalir. Wazalikal fauzul kabir. Fauz itu kesuksesan. Fauz itu kemenangan. Di Al-Quran fauz itu ada 3 Bapak Ibu. Fauzul mubin, fauzul kabir, fauzul azim. Ini nyebutnya fauzul kabir. Kalau Allah menyebutkan fauzul mubin, itu kita selamat aja di akhirat. Kalau Bapak Ibu baca Quran, lalu di akhir kalimat itu Allah menyebutkan wazalika fauzul mubin, berarti kita selamat, tidak kena api neraka. Udah. Allah tidak menjelaskan lebih lanjut, kamu selamat saja. Tapi di sini Allah menyebutkan fisik. Wazalika fauzul kabir, bukan cuma selamat, tetapi kita diberikan surga yang begitu indah. Nikmat fisiknya itu dikasih. Kalau dia menyebutkan fauzul kabir. Kalau Allah menyebutkan fauzul azim, dia selamat, sekaligus dapat surga tertinggi, sekaligus Allah ridho kepada dia.
Dia ridho kepada Allah, Allah ridho kepada dia. Di sini Allah menyebutkan fisiknya dia akan dapat apa di akhirat. Makanya Allah menyebutkan kabir itu adalah kesuksesan yang luar biasa. Artinya Allah pasti ngasih ganjaran surga. Bapak Ibu sekalian, ayat ini, ayat 11 ini itu adalah tengahnya surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj itu ada 22 ayat. Tengahnya itu adalah 11. Kalau Bapak Ibu hitung setiap ayat Quran, Al-Baqarah ada 286, inti dari surat itu ada di tengahnya. 286 itu ya bagi dua. Nanti Bapak Ibu cari sendiri inti dari ayat surat Al-Baqarah ini apa. Sebetulnya itu adalah bahasannya. Ada seorang profesor dari Amerika sana, orang bule. Ya, dia mengkaji surat-surat Al-Quran. Dia punya buku Systematic Structure of the Quran. Saya tidak tahu buku itu sudah diterjemahkan atau belum. Tapi dulu saya tahunya belum diterjemahkan. Namanya Profesor Raymond Farin, orang bule sana. Salah satu yang dia kaji adalah surat Al-Buruj. Kata dia, Quran itu tidak seperti bahasa manusia ketika menulis. Para mahasiswa itu kalau menulis kan ada pendahuluan, ada literatur review, ada metode, ada pembahasan, kesimpulan. Setiap bab itu ngomongnya beda. Pendahuluan dengan metode beda, metode dengan kesimpulan beda. Quran tidak begitu. Kata dia, ayat 1, 2, 2, 1. Kalau Bapak Ibu lihat pasangannya setiap ayat Quran itu, misalkan ada ayat 9. Ayat pertama itu pasangannya dengan ayat 9. Ayat 8 pasangannya dengan ayat 2 pasangannya dengan ayat 8. Ayat 3 pasangannya dengan ayat 7. Ayat 4 pasangannya dengan ayat 6. Yang terakhir itu ayat kelima, itu tengahnya. Itu sebetulnya intinya dari Al-Quran itu. Nanti ini saya sampaikan lagi lebih dalam insya Allah di minggu depan soal cara berpikir Quran itu, kata Profesor Raymond, siklikal. Coba kalau Bapak Ibu lihat nih, ayat pertama di surat ini wassama'i dzatil buruj, itu tidak ada hubungannya dengan ayat kedua. Hubungannya dengan ayat ke-9. Terakhir ayat 22 fi lauhim mahfuz, bahwa yang dijaga di atas itu, pasukan-pasukan itu oleh Allah dijaga semua. Hubungannya dengan ayat yang paling bawahnya, surat Al-Fatihah. Hubungannya surat itu dengan surat apa? Dengan surat Al-Ikhlas, surat terakhir. Surat Al-Ikhlas itu ngomong tauhid, Al-Fatihah itu ngomong tauhid. Surat Al-Baqarah hubungannya dengan surat apa Bapak Ibu? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, atasnya Al-Falaq. Surat Al-Imran hubungannya dengan surat An-Nas. Surat An-Nas, Al-Falaq itu disebut mu'awizatain, 2 surat untuk perlindungan. Surat Al-Baqarah dengan Al-Imran itu disebut juga mu'awizatain, perlindungan. Siapa yang senantiasa membaca surat ini di rumahnya, maka dia tidak akan kena sihir. Siapa yang mengamalkan An-Nas dan Al-Falaq, dia juga tidak akan kena sihir. Lihat, Allah menghubungkan semuanya itu antara satu surat dengan surat yang lain. Kita manusia tidak bisa melakukan itu. Yang bisa melakukan itu hanya Allah. Makanya Profesor Raymond ini angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Mu'allaf dia. Ini tidak mungkin ini bikinan orang. Bisa itu kita bikin satu kalimat tapi menghubungkan dengan yang ke-22. Kita bikin 22 kalimat. Pak Rizky orangnya kurus. Ini kalimat ini harus ada hubungan dengan ayat ke-22-nya. Susah, kita nggak bisa. Yang bisa melakukan itu hanya Allah saja. Ya. Maka disebutkan di ayat ini, surat ke-11 ini, sebetulnya ini adalah inti dari surat Al-Baqarah, surat Al-Buruj ini sendiri. Nanti di minggu depan saya coba lebih perdalam lagi tentang ayat ke-11 ini. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Inna batsya, batsya itu artinya mengambil dengan paksa. Ya. Kalau ada orang di sini, saya suruh ke sini, saya ambil langsung. Kalau bahasa kita grab, bukan grab
Grab tunggang nganter makanan, bukan ya. Grab itu artinya ngambil dengan paksa dan menjadi milik dia. Itu makna batsa. Ya. Mengambil itu selain batsa di dalam bahasa Quran ada akhoza. Akhoza itu ngambil dengan cara yang mudah. Ya, diambil begitu saja. Tapi kalau batsa diambil dengan cara yang kasar. Sebagaimana mereka itu kasar kepada orang-orang mukmin. Sebagaimana orang-orang mukmin mereka dorong ke dalam parit-parit itu dengan cara dipaksa. Nanti azab mereka juga oleh Allah dengan cara batsa, ditarik dengan paksa, diambil masuk ke dalam jahannam. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, bahwa Allah itu adalah yang memulai, dia juga yang akan mengembalikan. Dulu kalian memulai itu pada orang-orang mukmin, saya balikan apa yang kalian lakukan kepada mereka. Kalian kasar kepada mereka dengan memasukkannya ke dalam parit yang isinya api, saya juga akan melakukan itu. Adil nggak Allah itu? Allah nggak kasih hukuman yang lain. Kamu melakukan kejahatan itu kepada mereka, saya juga akan melakukan hal yang sama. Innal jaza min jinsin amal, bahwa setiap kelakuan yang dilakukan oleh umat manusia, dia mati tanpa dia bertobat, bagaimana kesalahannya, begitu juga dia akan diperlakukan di akhirat. Keadilan Allah nampak di situ. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Sudah azan ini Bapak Ibu? 4 menit lagi. Wa huwal ghafurul wadud, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Kapan Allah pengampun? Kalau dia sebelum dia mati dia bertobat. Wadud itu bukan cuma, sebetulnya wadud itu cinta. Ya, seperti kita menyebutkan mawaddah. Sama orang yang menikah kan kita menyebutkan tuh sakinah, mawaddah, rohmah, begitu kan? Ini kata mawaddah itu sama dengan ini, wadud. Ada kata cinta dalam bahasa Quran atau bahasa Arab itu, kalau tidak wadud, dia hub atau mahabbah. Kalau mahabbah atau hub cuma ngomong cinta saja, Bapak Ibu. Seperti anak-anak muda ngomong ke pasangannya, I love you, aku cinta kamu. Tapi dia tidak membuktikan apapun. Dia tidak datang melamar, dia tidak ngasih perhatian, dia tidak berbuat baik apapun. Itu namanya mahabbah, itu namanya hub, bukan wadud. Bapak Ibu ke pasangannya bilang, I love you, aku cinta kamu. Tapi ngasih martabak aja nggak pernah. Ngasih perhatian juga tidak pernah. Itu namanya bukan mawaddah, Bu, Pak, bukan. Itu namanya mahabbah. Itu namanya hub. Allah itu nggak cuma cinta kepada kita, tapi dia ngasih perhatian kepada kita. Apa perhatiannya? Hidup. Perhatiannya nafas. Perhatiannya keluarga. Perhatiannya kemudahan dalam kehidupan. Itu sifat Allah. Nggak cuma cinta doang. Jadi kalaulah ada orang yang mengatakan hanya cinta, lalu dia tidak datang melamar, orang itu tidak mawaddah. Orang itu namanya mahabbah. Itu namanya hub. Ya, maka ketika seseorang sudah menikah, bukan cuma dia cinta kepada pasangannya, tapi dia juga harus memberi sesuatu. Nah, itu namanya, makanya disebutnya mawaddah. Dan itu hanya untuk orang yang sudah menikah saja. Ya, setelah mawaddah baru sakinah. Ya, awalnya kan sakinah ya. Sakinah dalam pernikahan itu. Sakinah itu artinya tidak kemana-mana, Pak. Hanya ke istri bapak saja. Ibu hanya ke suami ibu. Ya, kalau belum menikah mungkin mata masih lihat kemana-mana. Kalau sudah menikah harus sudah sakinah. Ya, sudah hanya memilih pasangan itu saja, nggak kemana-mana. Cintanya hanya kepada pasangan itu. Maka cinta itu kudu dibuktikan dengan memberikan sesuatu kepada dia, namanya mawaddah. Yang terakhir, rohmah. Kita harus sadar pasangan kita itu pasti berubah. Nanti yang perempuan tidak lagi cantik rupawan, yang lelaki tidak lagi kuat perkasa. Walaupun begitu kita tetap sayang kepada dia. Itu makna rohmah. Lah itu yang diharapkan dari pernikahan itu. Kalau sudah menikah maka tidak kemana-mana lagi. Lalu cintanya dia buktikan. Kalau sudah berubah pasangan itu, dia tetap sayang.
Tapi itu bukan bagian yang kita bicarakan ya. Yang disebutkan di sini adalah mawaddah. Artinya Allah kepada manusia itu senantiasa memberikan, bukan cuma ngomong cinta. Saya kasih setiap hari, setiap orang dari pagi sampai pagi lagi. Ini seimbangnya juga disebutkan di sini ya. Bahwa Allah memang akan menarik mereka ke dalam neraka. Tapi di akhir Allah menyebutkan, saya juga maha pengampun. Memang saya bisa menghukum, tapi saya ini juga maha pengampun. Mesti Allah selalu menyebutkan begitu. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumidin. Pasti digandengkan. Inna batsya rabbika lasadid, innahu huwal ghafurul wadud. Saya bisa menghukum kamu, tapi sebetulnya saya juga maha pengampun. Maka datanglah, bertobatlah, tak ampuni. Kira-kira begitu. Saya kira demikian Bapak Ibu, ayat kita di bagian terakhir itu sebetulnya tidak begitu banyak penjelasan ya. Nanti mungkin kita akan fokuskan ke tadi tentang makna siklikal Al-Qur'an, Al-Qur'an itu hubungan ayat pertama dengan ayat terakhir ya, bukan seperti bagaimana manusia berbicara dan menulis. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Syukran, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.